Halo, apa kabar? Saat Anda menyimak berita Makassar bersama saya Fri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai mengisi BBM jenis Pertalite, sebuah sepeda motor di kota Makassar tiba-tiba terbakar di depan SPBU. Seorang wanita staf kelurahan Kalabirang di Maros ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka. Sungguh tak bertanggung jawab, seorang ibu di Kabupaten Sidrap tega membuang bayinya yang baru saja lahir ke dalam dus. Material longsor menutup akses jalan antar kota Palopo dan 3 kecamatan di Kabupaten Luwu Jumat lalu. Warga bersama tim gabungan sudah membersihkan jalan menggunakan alat berat. Jumat siang, warga bersama tim gabungan bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup badan jalan di kilometer 12 Kelurahan Latupa, Kota Palopo. Akibatnya akses antar kota yang menghubungkan Palopo dan Kabupaten Luwu terganggu. Material longsor berupa pohon, batu besar, dan tanah membuat kendaraan tidak dapat melintas, bahkan pejalan kaki. Longsor yang terjadi di Lembong Songkolo itu, Kecamatan Buntao, dampaknya pondok yang sudah dibikin masyarakat ada yang dibawa sekitar 5 kota. Jadi itu yang terjadi di Lembong Songkolo, kemudian sementara jalan tertutup. Sampai sekarang jalan tertutup, tapi kami koordinasi dengan BPBD. Sebelumnya longsor terjadi pada Kamis malam. Upaya pembukaan dan pembersihan jalan terus dilakukan warga bersama tim gabungan hingga kini. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Sebuah truk bermuatan pakan ayam menabrak minibus di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk pembawa makan ayam hilang kendali. Truk bermuatan pakan ayam ini nyaris terguling usai menabrak sebuah minibus di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Jumat lalu. Kuatnya benturan membuat kedua kendaraan itu rusak parah pada bagian depan. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat truk bermuatan pakan ayam itu melaju dari arah kota Parepare menuju Pinrang. Namun saat di lokasi kejadian, pengemudi truk hilang kendali dan menabrak minibus yang terparkir di sisi jalan. Kejadian laka di depan kantor BRI cabang Pinrang itu antara mobil truk dengan Hilux, di mana mobil truk itu hilang kendali sehingga menabrak mobil Hilux yang sedang parkir di depan kantor BRI cabang Pinrang. Truk yang menabrak itu awalnya dari arah Parepare menuju kota Pinrang. Mobil Hilux sementara parkir mau arah ke Parepare. Itu over kapasitas atau bagaimana, Bu? Untuk over kapasitas tidak, tapi mobil truk itu memuat pakan ayam. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sebuah rumah panggung di tengah tambak di Kabupaten Maros ludes terbakar Jumat lalu. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari kabel charger ponsel yang masih tercolok. Kobaran si jago merah disertai asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah panggung semi permanen di lingkungan Satagi, Kelurahan Baji Pamai, Maros, Jumat siang. Rumah panggung yang berada di tengah area sawah dan tambak ini ludes terbakar beserta seluruh isinya. 3 unit armada damkar dan 21 personel diterjunkan ke lokasi. Namun sulitnya akses membuat petugas terpaksa berjalan kaki dan memadamkan api dengan peralatan manual. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari kabel charger ponsel yang masih tercolok dan merembet ke tabung gas. Saat kejadian, anak pemilik rumah juga sempat tertidur namun berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke tambak di samping rumahnya.
Anakku itu yang sulpikan, Pak. Itu lagi tidur atau gimana? Lagi tidur, Pak. Kondisinya bagaimana, Bu, sampai bisa menyelamatkan diri? Dia loncat dari turun di empan situ, Pak. Jatuh badannya turun situ. Tapi ada luka juga. Luka di belakangnya dia karena terbakar ya? Dia loncat meletus itu tabung. Jadi dia tidak sempat. Kejadian kebakaran terpaksa anggota kami berjalan kurang lebih 2 km untuk sampai di lokasi, dan sampai di lokasi mereka melakukan kegiatan pemadaman karena rumahnya hampir 80% sudah terbakar, dan terpaksa kami melakukan pendinginan dengan cara manual. Selain rumah, belasan karung gabah juga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, seorang mengalami luka bakar pada bagian punggung dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Usai mengisi BBM jenis Pertalite, sebuah sepeda motor di Kota Makassar seketika terbakar di pintu keluar gerbang SPBU. Diduga api muncul akibat korsleting pada bagian kelistrikan motor. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik sepeda motor terbakar usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat malam. Api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat merembet ke bagian lain hingga menghanguskan seluruh bodi sepeda motor. Warga bersama petugas SPBU di lokasi langsung memadamkan api dengan apar. Diduga api muncul akibat korsleting pada bagian kelistrikan motor. Oh, pas pintu masuk, pintu keluarnya ini hangus. Pintu keluar, ini kan masuk ini keluar. Oh, begitu. Besar apinya, Bu, terbakar. Besar apinya. Besar ini karena yang dari kabar, Pak. Oh, begitu. Oh, berarti ini motor habis isi bensin di dalam. Kayaknya. Oh, begitu. Beruntung kebakaran sepeda motor di SPBU ini tidak menimbulkan korban jiwa dan api tidak merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang wanita yang berprofesi sebagai staf kelurahan Kalabirang di Maros ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka di kawasan wisata. Polisi juga mendapati kekasihnya yang juga mengalami luka-luka. Warga di kawasan wisata alam Bantimurung, Kabupaten Maros digegerkan dengan temuan sosok mayat perempuan di pinggir jalan dekat area penangkaran kupu-kupu Kamis lalu. Korban ditemukan dengan sejumlah luka akibat benda tajam di bagian kepala, punggung hingga perut. Pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit tak kuasa menahan tangis usai jasad korban diotopsi. Tak berselang lama, polisi mengamankan seorang pria berinisial R yang juga ditemukan kondisi terluka di bagian kepala. Lelaki berusia 35 tahun itu kasih korban. Benar, jadi sudah kami amankan seorang pria inisial R, berumur sekitar 35 tahun. Dan saat ini yang bersangkutan juga mengalami luka dan juga dirawat di rumah sakit Dodi. Kemudian kami akan mendalami apakah benar yang bersangkutan tersebut yang melakukan kejadian tersebut. Dan ini kan hal tersebut masih kita dalami motifnya karena sang pelaku pun saat ini yang mengalami luka belum bisa kami tanya lebih dalam. Dari keterangan keluarga, korban merupakan staf kelurahan Kalabirang. Kini polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.